Tak perlu diperdebatkan yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail. Toh akhirnya dua-duanya juga nggak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah anak domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi yang penting pewartaannya iman Abraham yang luar biasa. Selamat pagi suster dan saudari-saudara yang terkasih. Selamat pagi Romo. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan rasanya belum lama kita Rabu Abu. Bacaan pertama maupun bacaan Injil menarik, berbicara tentang kisah Abraham yang naik juga ke atas bukit untuk, tak perlu diperdebatkan yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail. Toh akhirnya dua-duanya juga nggak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah anak domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi yang penting pewartaannya iman Abraham yang luar biasa. Saya lebih tertarik juga untuk renungan yang lebih panjang tentang bacaan Injil hari ini dari Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Ini adalah momen penting karena ini adalah momen transfigurasi. Yesus berubah rupa. Kisahnya juga sama seperti Abraham naik ke atas bukit, ini naik ke atas gunung, namanya Gunung Tabor. Bagi yang pernah berziarah ke Holy Land, salah satu kunjungannya adalah ke Gunung Tabor ini. Hanya kalau rombongan bus, tidak bisa bus itu naik ke atas Gunung Tabor. Biasanya turun lalu dibagi untuk naik taksi. Satu taksi 4 orang, 5 dengan sopir tentu saja. Lalu baru naik ke atas gunung. Sampai di parkiran ya seperti biasa kalau orang Indonesia foto-foto dulu. Kalau orang berziarah atau berziarah gitu, orang Indonesia udah terkenal 3 to, foto, toko, toilet. Itu aja yang dicari. Nah, biasanya setelah foto terus lalu kita masuk ke gereja. Namanya gereja 3 kemah. Kenapa 3 kemah? Yaitu karena di atas Gunung Tabor seperti bacaan Injil hari ini, Petrus mendapat penglihatan atau boleh mencicipi kemuliaan Yesus. Yesus pakaiannya itu putih berkilauan, lalu berubah rupa yang disebut dengan transfigurasi. Lalu di sebelah kiri dan kanannya ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Nabi Musa adalah mungkin perwakilan dari kitab Taurat. Nabi Elia adalah perwakilan dari kitab nabi-nabi. Petrus, Yohanes, Yakobus membaca surat atau kitab Taurat dan nabi-nabi itu. Yesus ada di tengah. Karena di dalam hukum kasih itu tergantung juga Taurat dan nabi-nabi. Yesus juga sering disebut dengan Musa baru, sebagaimana Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Yesus menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Yesus juga bisa dikatakan Elia baru, sebagaimana Elia dengan kekuatan kenabian yang melawan nabi-nabi Baal dengan kekuatan roh jahat dan akhirnya Elia menang. Yesus pun juga mengalahkan kekuatan roh jahat atau iblis, baik itu yang namanya setan rombongan atau legion maupun penghulu setan yang disebut Beelzebul, semuanya takluk oleh Yesus. Nah, yang menarik adalah ketika Petrus mendapat penglihatan, boleh mencicipi kemuliaan Yesus yang luar biasa. Campur baur antara ketakutan tapi juga mungkin pengalaman, bahasa psikologisnya adalah pengalaman aha gitu ya, terkaget-kaget tapi sekaligus juga luar biasa gitu ya. Akhirnya Petrus usul, Tuhan, akan kudirikan 3 kemah, 1 untuk engkau,
Satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Itulah Petrus, orang yang temperamental, yang selalu mudah untuk cepat bereaksi. Kalau kita membaca kitab suci, itulah sifat Petrus. Mungkin ada di sini yang seperti Petrus. Karena kan lagunya, kita pun seperti Petrus, gitu kan ya. Tapi sepertinya bukan seperti yang baik, sering ingkar dan menyangkal, gitu ya. Nah, semoga kita nggak apa-apa, kita mudah bereaksi, termasuk pada hari ini kita juga mendengarkan Petrus langsung bereaksi. Asik nih ada di sini, akan kita dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Ingin cepat-cepat, langsung mencicipi Paskahan. Ingin melihat Yesus yang langsung mulia. Tapi kita lupa, kita harus masa prapaskah dulu. Masa prapaskah itu berarti gereja mengajak 2P, 2D, pantang puasa, doa derma. Saya membayangkan, bagi yang pernah naik gunung, tentu jalan ya, tidak naik taksi seperti peziarah itu. Naik gunung itu pasti melelahkan. Di situ ada suka, ada duka, mungkin ada kita sempat beristirahat, mungkin kita sempat terpeleset, mungkin kita sempat jatuh, mungkin kita sempat kehausan, mungkin. Jadi pengalaman naik gunung adalah pengalaman yang gak enak, berat. Itu berarti penuh perjuangan. Saya membayangkan pengalaman naik gunung itu adalah pengalaman prapaskah yang harus kita jalani. Seperti sekarang ini, retret agung, prapaskah, masa tobat 40 hari lamanya. Sementara setelah sampai di puncak gunung, sebagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes boleh mencicipi kemuliaan dengan melihat Yesus yang berubah rupa dengan pakaian yang putih kemilau. Itu adalah pengalaman Paskah. Sampai di puncak gunung adalah pengalaman Paskah, pengalaman begitu asik bersama Yesus yang mulia. Tapi kita diajak bukan untuk segera di atas puncak gunung. Ayo turun lagi. Turun lagi itu berarti kita harus menjalani hidup harian kita dengan segala dinamikanya. Termasuk salah satu dinamikanya adalah kita harus mengalami bersama umat di seluruh dunia pandemi COVID-19. Ya udah jalanin aja hidup harian kita. Setelah itu ayo naik gunung dengan 2P 2D. Setelah itu kita akan sampai kepada Paskah Raya. Kita sejak kecil kan sudah mengenal pantun ini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi masa prapaskah mungkin adalah berakit-rakit ke hulu atau bersakit-sakit dahulu. Seperti orang naik gunung. Tapi sampai di puncak gunung kita boleh bersenang-senang kemudian bersama Tuhan, bersuka cita. Tapi ketika saya dulu pernah punya pengalaman ngajar di sekolah, itu ketika saya kutip tentang pantun itu, supaya para murid itu sedikit berjuang lah. Sekolah ini bagian dari perjuangan untuk sampai sukses. Dia malah ada yang ngomong gini, tanya Romo, kenapa sih kita harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian? Kenapa kita nggak bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian? Jadi senang aja terus. Halo? Coba kalau Anda diberi pertanyaan itu sama anak Anda, harus jawab apa? Itu saya jadi ingat kata-kata anak itu dengan tulisan yang ada di sebuah kaos. Ketika saya membaca itu, kebetulan yang pakai adalah anak muda gitu ya. Tulisannya adalah
Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Enak aja. Gampang banget. Itulah seperti Petrus, dia pengen cepat-cepat. Tuhan asik ada di sini. Ayo kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kayaknya mau langsung paskahan tanpa mau prapaskah. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada paskah tanpa prapaskah. Termasuk tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jadi emang semua harus dilewati. Saya tahu Anda sekarang dalam tanda petik semi menderita. Dengan pakai masker gini kan gak enak loh. Duduk yang biasanya suami, istri, anak itu sedikit dempet, harus berjarak, gak enak loh. Harus sering cuci tangan pakai hand sanitizer. Itu coba pemandangan di bangku itu selalu ada hand sanitizer. Nggak enak. Apalagi nggak bisa kemana-mana, serba terbatas. Mau ke gereja aja harus daftar. Susah amat. Apalagi mau ke mall, mau ke bioskop, mau holiday, berat. Semuanya protokol kesehatan ketat. Mungkin ini bagian dari dinamika yang harus kita jalankan. Tapi percayalah, tidak ada penderitaan tanpa makna. Tidak ada prapaskah tanpa ujungnya adalah paskah. Semuanya ada. Yang menarik lagi di sini, di atas gunung ini, tiba-tiba terdengar suara Bapa. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka yang paling penting adalah menjalani dinamika kehidupan harian di masa prapaskah ini seperti kita naik gunung. Tapi kita tidak pernah sendirian. Maka dengarkanlah dia. Dia itu siapa? Yesus. Ya tentu Yesus hadir melalui sabdanya. Yesus hadir melalui peristiwa yang kita alami. Yesus hadir melalui orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan. Semoga kita semakin diberi kepekaan sambil melanjutkan masa prapaskah, sambil melanjutkan perjuangan hidup harian kita bersama Yesus. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukamu telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jadi di balik perjuangan hidup kita dengan segala dinamika, dengan pandemi, dengan prapaskah, ini seperti hujan, tapi setelah hujan akan ada pelangi. Pelangi itu adalah Paskah Raya dan keselamatan kekal. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.